Apa kabar? Luar biasa ya. Saya bersyukur pada Tuhan. Thank you pengurus Bu Evelyn, Cik Lingling dan ada beberapa Cik Lea juga. Saya diundang lagi ke sini. Maafkan jadwal saya mestinya beberapa bulan yang lalu. Karena tiba-tiba ada konferensi leadership yang ada di Bali. Nah, mentor saya tiba-tiba daftarin saya. Padahal saya begitu lihat, oh my God, ada jadwal di sini. Tapi kita coba olah dan kemudian ketemu ada di tempat ini. Ya, nah, nggak tahu ibu-ibu pernah nggak ngalami hal begini? Saya ini kemarin kan ada di satu tempat. Saya mesti pergi karena ada anak teman baik saya menikah. Nah, waktu kemudian saya ada di tempat itu, tiba-tiba teman saya itu pakai parfum yang saya pernah pakai sekian tahun yang lalu. Ya enggak tahu, ibu-ibu, ini kan parfumnya laki-laki. Begitu dia semprot parfum itu, set gitu, dia lewat di sebelah saya. Tiba-tiba begitu saya cium baunya, saya tiba-tiba teringat kenangan puluhan tahun yang lalu, bayangkan. Padahal cuma parfum, ya kan? Itu masa-masa saya pakai parfum itu, ya dia yang pakai, bukan saya yang pakai. Saya sudah nggak pakai parfum itu lagi. Karena saya pikir kok ini bau kayak orang tua begini ya. Ya padahal saya sudah tua sebetulnya. Tapi waktu kemudian dia pakai itu, dia lewat. Langsung tahu nggak, puluhan tahun yang lalu, kenangan-kenangan 10 tahun lebih yang lalu, tiba-tiba inget lagi. Ya saya nggak tahu, ibu-ibu pernah mengalami hal itu atau tidak. Nah itu yang disebut dengan sebuah kata namanya persepsi. Nah persepsi itu apa ibu-ibu semua? Persepsi itu begini, yang kita lihat, yang kita rasa, yang kita dengar. Kemudian kita mengolahnya untuk menjadi sebuah apa? Standar untuk kita merespon apa saja yang terjadi dalam keadaan hidup kita. Nah itu namanya persepsi. Ya, jangan terlalu bingung ya, itu kata-kata ya dibuat agak keren supaya pendetanya kelihatan pinter. Padahal enggak juga, ya biasa saja. Persepsi itu kan sebenarnya begini, kita ini punya kemampuan untuk mengolah, memanage, mengelola, ya kemudian kita punya kemampuan merespon, kita kemudian punya kemampuan untuk mengolah data supaya kita itu mampu menghadapi situasi apa saja dalam kehidupan. Nah, hari ini saya tertarik sekali untuk sampaikan pada ibu-ibu namanya faith perception atau persepsi iman. Ya, katakan persepsi iman. Nah, kita coba lihat Ibrani pasal 11 ayat yang pertama. Let's see Hebrew chapter 11, coba kita lihat ayat yang pertama. Ibu-ibu yang bawa Alkitab boleh lihat. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Satu ayat saja. Ya. Nah ini, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tolong saya ingatkan tadi waktu saya mencium parfum yang teman saya pakai. Saya tidak melihat. Tapi kok saya bisa merasakan sesuatu dan kemudian semua kenangan yang ada di pikiran saya itu bisa muncul. Nah itu yang disebut dengan ini dia. Bahwa ini adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, nah begini ibu-ibu semua. Nah ada beberapa orang yang membangun persepsinya. Saya nggak tahu ibu-ibu membangun persepsi atas dasar apa. Misalnya ada persepsi masa lalu. Ya ini yang disebut dengan nostalgia. Ada orang yang begini, ya ini kasihan sekali. Hidup sekarang tapi ingat masa lalu terus. Ini gara-gara dia nih saya jadi miskin. Ini gara-gara dia nih saya jadi susah. Ini gara-gara ini suami nih, saya ketemu suami yang gini. Suami saya ini malas dan sebagainya. Jadi selalu menyalahkan masa lalu terus. Nah orang seperti ini biasanya selalu jadi korban. Dan nanti kalau ada orang di atasnya dia anggap orang itu pelakor. Dianya korban. Nah itu yang disebut dengan, ini yang disebut dengan persepsi nostalgia. Ya, padahal ibu-ibu saya beritahu ibu-ibu udahlah, masa lalu sudah lewat. Loh iyalah, masa lalu begini, masa lalu boleh diingat tapi jangan sakit lagi. Saya kalau buka kaos kaki di telapak kaki saya itu ada bekas luka. Lukanya agak panjang. Karena dulu saya waktu lompat, saya nggak menyangka di bawah ada gelas pecah. Jadi masuk ke kaki saya. Luka diobati. Ya tapi begini ibu-ibu, ya nggak apa-apa. Kalau saya lihat luka itu, saya masih ingat sakitnya kayak apa waktu diobatin. Saya masih ingat. Tapi sekarang kalau saya pukul kaki saya, sudah tidak sakit.
Loh, ingat nggak apa-apa, kan kita bukan komputer. Kalau komputer begini, begitu data kemudian kita reset, hilang semua. Kan kita bukan komputer, ya maaf, kecuali yang demensia. Ya, orang berkata begini, lupakan masa lalu, udah nggak usah diingat. Saya bilang sama dia, ingat nggak apa-apa, tapi yang penting jangan sakit lagi. Ingat tujuannya supaya hati-hati. Kamu kerjasama sama orang mesti hati-hati. Ya dong, janji sama orang mesti hati-hati. Ambil keputusan untuk nikah mesti hati-hati. Ambil keputusan soal mengelola uang mesti hati-hati. Ya ingat, tapi sudah tidak sakit lagi. Lo ingat, saya masih ingat sakitnya kayak apa. Maksudnya ingat-ingat sakitnya itu dulu sekian puluh tahun yang lalu. Tapi waktu saya pukul-pukul telapak kaki saya, ya sudah nggak ingat lagi, nggak sakit lagi. Wong itu sudah memang nggak sakit. Nah masa lalu itu begini, masa lalu menjadi pembelajaran. Untuk ke depan kita lebih bagus. Tahu nggak kalau lihat ada orang yang masa lalunya buruk, sekarang masih tetap buruk. Berarti memang hidupnya buruk. Loh, masa lalunya buruk ini karena karakternya berantakan, suka nipu, suka bohong, sombong. Sekarang masih buruk juga, berarti memang orang itu buruk hidupnya. Nah, perlu bertobat datang ke salib Kristus. Oke, itu persepsi masa lalu. Ada orang juga yang hidupnya punya persepsinya sekarang. Pokoknya apa-apa sekarang. Nah, bahayanya dari orang itu. Orang ini adalah begini, begitu lihat sesuatu yang gagal, orang gagal, selalu gampang penghakimannya kuat. Pernah nggak lihat ada orang, udah orang seperti ini nggak ada harapan hidup lah, pasti akan jadi penjahat terus ini, pasti akan jadi orang kalah terus. Padahal kan orang bisa berubah. Every people can do change. People can do change, percayalah bahwa orang bisa berubah. Jadi begini, orang yang persepsinya sekarang, selalu pikirannya sekarang, pokoknya hidup sekarang, habisin sekarang, semuanya sekarang. Padahal begini, kita tiap hari kan 24 jam ya. Tapi pertanyaan saya, ibu-ibu apakah bisa menikmati 24 jam? Belum tentu. Oke, 24 jam dipotong tidur 8 jam. Masih 16 jam. Ya, tapi ada orang yang sudah bangun, masih tidur juga. Saya khawatir di sini nih sudah bangun tapi tidur juga, saya khawatir ya. Ya itu terpotong lagi itu. Nanti belum terpotong apalagi, ya apalagi. Ibu-ibu belum tentu bisa menikmati 24 jam. Apalagi yang pikirannya stres terus, hidupnya nggak bahagia. Belum tentu bisa menikmati hidup 24 jam. Orang ini lupa padahal begini, tiap hari kasih Tuhan selalu baru. Makanya hidup dalam Tuhan itu hidup yang bisa menikmati hidup. Itu yang namanya bikin hidup lebih hidup. Oke ya. Nah, ada orang yang persepsinya sekarang. Ciri orang seperti ini biasanya suka menghakimi. Begitu lihat orang gagal, langsung berkata, pasti gagal terus. Padahal sekali lagi, orang kan bertumbuh, orang bisa berubah. Orang kemudian, makanya saya kalau nanganin anak-anak jemaat, tanganin anak-anak rohani yang saya tanganin, saya tidak mau kemudian begini, buang mereka. Satu papa datang ke saya, ini dari dia punya anak. Pak Rubin, udah saya buang saja ini anak. Loh kenapa? Udah kayak sampah. Memang sih berantakan anak ini. Narkoba, free sex. Tiap hari nontonnya film porno. Oh enggak, ini anak betul. Kuliah enggak jelas, teler-teler begitu di kelas. Tapi saya bilang, Pak, enggak. Anak ini lahir pasti Tuhan punya rencana. Ya kita tangani, kita doakan, kita rawat, kita taburi firman. My God. Saudara kalau lihat jalan Profesor Satrio sana dekat Ambassador Mall paling ujung yang ada jembatan apa sih? Yang suka bikin film horor itu di situ. Ya jembatan apa? Itu ada cyber building itu. Dia yang bangun itu. Dia bukan pemiliknya. Master sipil lulus cum laude S2. Dan sekarang lagi bangun di Tamrin. Sekarang lagi mau bangun lagi kawasan industri di kota Tegal. Karena kan banyak pabrik sekarang pindah ke arah sana. Dia bangun. Ya jarang ketemu kita. Tapi dia sama istri saya deket banget. Pertama ke Jakarta tidur di rumah kita beberapa saat. Ya makanya dia bilang, Ko Robin sama Cik Lili tidak mungkin saya lupakan dalam hidup. Ya sudah baik-baik, nikah, punya anak, anaknya baik. Tinggal di kawasan cukup terhormat.
Saya enggak pernah minta bantuan dari dia. Ya, udah biarin dia melakukan yang Tuhan mau. Tapi begitu saya ingat puluhan tahun yang lalu, my God. Coba kita buang. Gak tahu nasibnya seperti apa anak ini. Nah, yang berikutnya. Ada orang yang persepsinya selalu persepsi masa depan. Oh nanti saya kaya, oh nanti saya hebat, oh nanti saya pinter, oh nanti. Tapi kalau tidak dimulai dari hari ini, ya cuma angan-angan kosong. Itu namanya mimpi di siang bolong. Ya, ibu-ibu keadaan ibu-ibu hari ini kan berdasarkan keputusan di masa lalu. Nanti keadaan ibu-ibu tahun depan, 5 tahun ke depan. Itu tergantung dari keputusan ibu-ibu mulai di hari ini kan. Makanya kalau orang enggak hemat ya gimana bisa nanti, maksudnya pengelolaan bagus. Ya gimana nanti bisa punya tabungan misalnya. Kalau orang enggak belajar, ya gimana orang bisa kemudian cerdas dalam kehidupan. Kalau orang kemudian enggak apa, mulai membangun sesuatu kebiasaan bagus dari hari ini, dia tidak akan bisa menuai yang terbaik dalam hidupnya ke depan. Oh saya percaya mujizat pasti ada. Cuman lagu tadi sebenarnya saya mau kritisi itu. Mujizat terjadi setiap hari. Enggak, saya mau kritisi Bu. Oh kalau mujizat setiap hari terjadi, nah itu agak bahaya. Sebab kalau laut dibelah terus, kapan ikan kawin? Loh, saya percaya mujizat fasilitas orang percaya. Yang setuju katakan amin. Yang kita harus kejar ada begini. Orang yang dewasa tidak mengejar mujizat. Karena orang dalam Tuhan itu selalu tiap hari dituntun berkat. Tuhan itu lebih suka menuntun kita dengan jalur berkat daripada mujizat. Makanya orang kalau dewasa tidak lagi kejar mujizat. Tapi akan jadi mujizat buat orang lain. Karena pasti hidupnya diberkati. Loh, mujizat itu kadang kala saja terjadi. Kepepet-pepet ada mujizat. Ya kan? Ya kan? Loh, iyalah. Loh, Pak Ruben enggak percaya mujizat. Ya percaya banget. Saya ngalami mujizat sering kali dalam kehidupan. Tapi mujizat bisa saja sebuah bentuk penghukuman. Karena orangnya double enggak percaya-percaya, akhirnya Tuhan kasih mujizat. Makanya waktu itu tuh anak pegawai itu yang ada di Kana itu datang kan, ya guru anakku sakit. Kamu kalau enggak melihat mujizat, kamu enggak percaya ya. Ya kan? Kemudian Tuhan berkata, pulang, anakmu sudah sembuh. Waktu dia percaya, dia pulang, anaknya sembuh. Maksud Tuhan begini, Tuhan berkata, aku lebih mau menuntun kamu lewat jalur berkat. Mujizat pasti, mujizat itu fasilitas orang percaya. Ya, saya tidak akan kemana-mana karena begini, orang benar pasti dituntun oleh berkat tiap hari. Amin ibu-ibu. Ya mujizat itu fasilitas saja. Ya, jadi pastilah kita mengalami itu dalam kehidupan. Nah sekarang, persepsi iman itu kenapa penting kita bangun? Nah saya harus katakan ini buat ibu-ibu semua. Orang sekarang lebih terlatih melihat yang kelihatan. Tapi orang sekarang agak kurang pintar untuk melihat yang tidak kelihatan. Persepsi iman itu adalah begini. Kita itu bisa melihat hal yang tidak kelihatan dalam kehidupan. Makanya Ibrani berkata, iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Yang tidak kita lihat apa ibu-ibu? Masa depan belum kita lihat. Anak-anak kita ke depan belum kita lihat. Pewahyuan belum kita lihat. Mimpi-mimpi kita belum kelihatan. Tapi iman adalah kemampuan untuk melihat yang tidak kelihatan. Sementara sekarang orang sukanya terlatihnya melihat yang tidak yang kelihatan. Karena apa? Kita tiap hari disodorin pada yang kelihatan. Rumah bagus, mobil bagus, tas baru, sepatu baru, fashion baru, apalagi kalung baru, perhiasan baru, alat-alat aksesoris baru, kosmetik baru. Kita terlatih untuk melihat yang kelihatan, sementara yang tidak kelihatan. Orang nggak pinter di situ. Makanya ibu-ibu tahu nggak, kalau kita tidak punya persepsi iman, hidup gampang terintimidasi. Padahal ini ke depan, tantangan tidak gampang. Saya ditanya sama Bu Lingling, harga emas gimana? Lagi naik lagi. Ya, beliau pikir saya mau beli emas, padahal kan enggak. Karena saya sudah emas Rubin kan. Jadi, enggak, saya tadi tanya karena begini, kalau emas makin tinggi harganya, nilai mata uang makin jeblok, itu berarti resesi
sudah di depan mata, inflasi, dan terjadi kekacauan luar biasa. Makanya saya tanya beliau. Dan ini keadaan memang tidak gampang. Ada yang ikutin, ya nggak harus sih. Instagramnya Profesor Renal Kasali enggak? Ada? Bu Evelyn ngikutin ya? Oh saya pikir yang mengikuti pendeta-pendeta karena rohani kan. Ya enggak, bagus. Ya, saya kadang-kala lihat podcastnya beliau. Ya, saya kaget hari Minggu kemarin kan saya pelayanan di Serpong. Saya bersyukur hari Minggu kemarin saya nggak ada jadwal di Jakarta, apalagi di daerah Semanggi, Sudirman. Udah. Itu kan pesta rakyat kemarin ya, karena pemilihan presiden, pelantikan presiden baru dan kemudian presiden lama kemudian dilepas untuk pulang ke Solo Pak Jokowi. Tapi itu seharian pesta rakyat. Nah, saya waktu kemarin padat banget. Khotbah jam 8, setengah 11, jam 1, jam 5 sore. Nah khotbah jam 1 sampai jam setengah 3 saya langsung balik ke rumah. Saya mandi dulu, saya merenung mau tidur nanggung. Ya tapi nggak tidur juga agak gimana, ya udah secangkir kopi memang lebih baik. Ya kan, jadi saya minum kopi untuk nggak ngantuk. Ya sebetulnya gini, minum kopi atau tidak tetap ngantuk juga. Jadi orang berkata, Pak, saya kalau minum kopi susah untuk tidur. Saya beritahu, saya waktu minum kopi nggak bisa tidur, waktu minum. Tapi setelah minum saya tidur juga. Sebab kalau saya minum tidur ya berarti saya nanti tersendak kan, itu bahaya ya. Waktu minum ya nggak tidur, setelah minum tidur juga. Jadi waktu kemudian saya coba setelah saya persiapan untuk ibadah berikutnya, baca. Saya suka persiapan. Tadi saya sudah nyampe 10 menit ya sebelum acara, sebelum ibadah. Jadi saya di parkiran agak jauh sana sebab satpam security tahu saya. Jadi kalau tahu nanti saya disuruh jalan-jalan ke sini kan saya terganggu. Jadi saya agak jauh di sana, saya baca dulu tadi. Saya baca, padahal saya pelayanan udah 40 tahun. Tapi saya takut kalau khotbah enggak persiapan. Asli saya takut. Ya takut sama Tuhan. Ya, saya persiapan tadi, saya baca lagi, saya merenung lagi, walaupun ada 10 menit lumayan lah buat saya ya. Nah, saya kaget waktu beliau berkata begini, tahu nggak? Next pandemic, now pandemics, setelah COVID adalah, tahu ibu-ibu virus apa? Sekarang 25% orang dunia sudah kena ini. Eropa 1 anak dari 6 anak sudah kena ini. Dan akan makin naik terus persentasenya. Tahu penyakit apa? Mental health. Sakit mental. Ya. Jadi next pandemic, now pandemic ini setelah COVID, after COVID adalah ini. Aduh. Dan dia belum sampaikan beberapa data, ibu-ibu. Dia sampaikan beberapa data. Tapi dari situ kemudian saya sadar, oh iya. Makanya tolong begini. Temenin anak-anak milenial, anak-anak generasi Z. Rapuh sekali memang. Saya sampai bilang sama teman-teman saya, dulu zaman kita, saya nggak tahu lah, pasti ibu-ibu yang lebih senior dari saya, ya setuju dengan saya. Kita kan dulu di sekolah ya ampun. Guru suka lempar kita pakai penghapus, wah kena ke kepala. Kita tidak laporin siapa-siapa itu. Melo kemudian laporin polisi, coba bayangkan. Ya kan teman saya kalau datang ke kelas, kemudian ketemu saya teman akrab, langsung senggol kepala. Apa kabar lu? Biasa saja ya, kita tendang-tendangan biasa saja. Ya kan, biasa saja. Dan kemudian sekarang bayangkan. Orang ngomong keras sedikit, dia kemudian kaget, rasa terganggu. Dan kemudian lapor pada institusi tertentu. Karena terganggu. Saya sampai mendengar ini, Gak tahu ibu-ibu dengar ini atau tidak. Anak kehilangan handphone, kemudian bisa stres. Dan kemudian berniat mau bunuh diri loh. Nah, tapi saya kemudian bilang, nah sekarang saya beritahu ibu-ibu semua. Ini penting, persepsi ini ayo dilatih lagi. Latih untuk melihat yang tidak kelihatan. Oke, 2 Korintus 4 ayat 14. Ayat 16, maaf, jangan ayat 14. Langsung ayat yang ke-16 sampai 18. Thank you multimedia. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin apa? Lah merosotnya bisa karena apa? Oh ya karena tua bisa.
Tua bisa, tapi karena sakit bisa juga. Ya, saya kemarin ada di satu tempat ketemu teman saya, orang Huawei, pinter banget, posisinya tinggi. Ya, perusahaan telekomunikasi dari China. Dia bilang sama saya, kasihan sepupu saya Pak Rubin. Kenapa? Sepupu saya punya anak, anaknya cum laude. Belum ada 30 tahun sudah jadi doktor. Pinter banget, jago main piano. Tiba-tiba nggak tahu kenapa, kena cancer. Cancernya progresif lagi. 3 bulan meninggal. Papanya stres. Papanya stres, kesehatannya menurun, papanya meninggal juga. Sekarang ini tiba-tiba adik perempuannya, anak perempuan satu-satunya, kaku semua badannya. Mesti minum steroid apa-apa, nggak tahu tiap hari. Supaya lemes, masih muda. Tinggal di Australia. Jadi mamanya rawat anak ini sekarang. Kehidupan ya. Saya bilang makanya nggak mudah hidup ini. Ya, yang mempermudah kita cuma Tuhan. Ya kan? Coba. Nah ini yang Paulus katakan. Meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibarui dari sehari ke sehari. Jadi mesti terus dilatih. Jangan terlalu cepat ya. Manusia batinianya ini. Yang tidak kelihatan ini, batin kita nih, spirit kita nih, cara berpikir kita ini, roh kita ini harus diperbarui. Dilatih ibu-ibu, dilatih. Ya dilatih tiap hari. Makanya latihannya bagaimana? Perenungan firman. Latihannya bagaimana? Kedekatan kita dengan Tuhan. Latihannya di mana? Ya kita sharing satu dengan lain. Makanya cool itu penting. Yang jangan hidup sendirian ibu-ibu. Saya usahakan ya tiap hari ngomong firman, sharing firman sama teman-teman saya. Tiap hari, ya ngomong bisnis, tapi bisnisnya arahnya ke firman. Ngomong tentang keluarga, keluarga arahnya ke firman. Ngomong tentang apa? Ya olahraga. Olahraga tujuannya apa? Badan sehat. Olahraga kan bukan supaya kita kurus. Udahlah kurus gemuk, gak ada urusan, yang penting sehat. Kurus-kurus gak sehat buat apa? Ya kan? Ya tapi jangan over gemuk juga lah ya. Enggak, maksud saya udah olahraga tujuannya bukan untuk kurus. Olahraga itu untuk sehat. Kalau kurus itu bonus. Loh iyalah olahraga tujuannya bukan untuk kurus. Olahraga tujuannya untuk sehat. Tapi waktu ngomong untuk olahraga langsung ditujukannya ke firman. Kalau kita sehat untuk apa? Untuk belanja, untuk pergi-pergi seenaknya kita, untuk senang-senang. Enggak dong, kita sehat untuk mengerjakan kehendak Tuhan, melayani. Jadi pokoknya usahakan apa saja arahnya ke firman. Ngomong bisnis arahnya ke firman. Ngomong pendidikan arahnya ke firman. Ngomong tentang olahraga arahnya ke firman. Pokoknya semua harus memperbarui, terus batinnya kita harus terus diperbarui. Ayat 17. Coba, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, ya ampun. Di penjara terus, dipukul terus, kekurangan makan terus, terapung-apung di laut, ya ngalami siksaan, aniaya, ditinggal banyak orang, namanya Paulus, hidup sendirian. Tapi dia berkata, penderitaan ini ringan. Bahkan dia berkata, mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jadi penderitaan punya tujuan ilahi, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Makanya saya beritahu ibu-ibu, masalah itu bukan identitas kita, masalah itu cuma arena kita bermain sementara. Saya ulangi ya, masalah itu cuma platform saja. Masalah itu punya kurun waktu, tidak selamanya kita menangis kok. Satu kali pasti kita ketawa. Yang lagi menangis jangan marah, jangan kecewa. Yang lagi ketawa tidak perlu sombong. Udah, pokoknya mau menangis mau ketawa, yang penting ada dalam tuntunan Tuhan. Yang tidak boleh nangis sambil ketawa. Edan itu ya, itu gila namanya. Jadi kalau orang nangis sambil ketawa, ketawa sambil nangis, berarti dia gila. Coba, kalau yang bilang ini Rubin Ong, saudara ragukan. Tapi yang bilang ini Paulus. Siapa Paulus? Baca 2 Korintus 12, nanti baca saja. Ada duri dalam daging. Dia teriak-teriak, Tuhan berkata, kasih karuniaku cukup buat kamu. Tahu duri dalam daging itu apa ibu? Dia kena sakit ayan. Tahu sakit ayan zaman itu? Sakit ayan zaman itu adalah orang seperti kesurupan harus dipasung, nggak boleh bergaul sama orang. Rasul besar ngalami begitu. Tapi dengan enteng dia berkata, ringan kok. Tahu ringan? Nggak berat.
Tahu nggak berat? Ya ringan. Kita kadang-kala ya apa sedikit kita kecewa. Ya coba. Ya, loh, kenapa dia bisa begitu? Apakah dia Superman? Enggak lah. Paulus pernah punya kesalahan enggak? Loh, kok ibu jawabannya langsung, di mana kesalahannya? Oh dulu kan sebelum bertobat. Ah itu berarti masih persepsi masa lalu itu ya. Sebelum bertobat. Enggak, maksudnya waktu dia sudah bertobat. Dia pernah punya kesalahan? Ada juga. Kapan itu? Waktu dia konflik dengan Barnabas. Karena tidak mengizinkan Markus Yohanes ikut lagi. Ya, ada kontribusi salahnya juga. Ya kan? Dia kemudian berkata, Markus gak boleh ikut lagi karena pernah meninggalkan kita di pelayanan. Ya mungkin dia tegas, tapi kan di satu sisi itu sebenarnya bisa melukai Markus. Tapi kan Markus kemudian diterima sama Barnabas. Makanya kita bisa baca Injil Markus. Iya kan? Pernah juga. Nah kenapa dia bisa kuat begini? Coba lihat ayat yang ke-18. Nah ini baca sama-sama yuk, WOI 23. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saya dulu awal pertama kali mobil listrik Hyundai keluar, yang harganya hampir 1 miliar. Sekian tahun yang lalu, itu ada anak yang langsung beli, bayangkan. Karena dia punya connect bisa ke Korea. Dia bilang sama saya, Kak Robin keren loh ini. Ya, saya begitu lihat, ya ampun keren sih, futuristik banget. Ya, saya ngomong, coba buka mesinnya. Begitu dibuka mesinnya, di depan kosong. Dia taruh koper pakaian. Kerennya ini. Saya diajak masuk ke dalam, dia beli nih, dia beli. Begitu kemudian sekarang sekian tahun. Ya udahlah. Muncul baru-baru, BYD muncul, Wuling muncul. Oh ya, kuno juga ya. Ya sementara juga ya. Tapi memang kan, kalau kita tidak punya sudut pandang iman, kita gampang iri, kita gampang pengen, kita gampang kecewa, kita gampang membanding-bandingkan diri kita sama orang lain. Kenapa bisa begitu? Persepsi imannya enggak ada. Loh, Paulus berkata kok, yang kelihatan itu sementara kok. Yang tidak kelihatan itu kekal. Nah orang sekarang tidak bisa bedakan yang sementara dan yang kekal. Saya beritahu ya, Tuhan Yesus itu kekal. Kerajaan sorga itu kekal. Jadi ya udah, semua yang kelihatan fisik itu sementara. Rumah hari ini bagus, please 5-10 tahun lagi kuno bu. Mobil hari ini bagus, keren, ya 3-4 tahun lagi kuno. Bahkan sekarang tahu nggak, ibu-ibu tahu nggak sekarang? Gara-gara orang sekarang di drive untuk belanja, makanya semua sekarang mass production. Semua dibikin pabrikan. Ibu-ibu tuh harus beli baju itu paling enggak, ini baju ini dicuci beberapa kali, udah turun kualitasnya. Ibu-ibu di drive untuk membeli mobil itu, mobil ini sekarang dirancang cuma 3 tahun sampai 4 tahun. Setelah itu ibu-ibu harus beli mobil baru lagi, karena nanti spare partnya mesti ganti. Coba mobil zaman dulu handmade. Misalnya mobil kayak zaman-zaman dulu yang dirancang bukan pabrikan, dirakit dengan besi yang kuat, speknya kuat. Ya ampun, makanya dulu mobil-mobil lama ibu-ibu nabrak apa saja akan kuat. Sekarang mobil sekarang ditabrak orang, peyok mobilnya bayangkan. Janganlah pasti orangnya yang peyok lagi ya. Tapi coba bayangkan kualitas apa? Yaitu orang sekarang kejar kuantiti. Semuanya mass production. Makanya kita memang sekarang ini digiring untuk belanja. Makanya iklan berseliweran. Ini daya tarik. Warna-warninya luar biasa. Nah itu yang sementara ini sekarang terus membombardir cara melihat kita. Makanya kita lupa untuk mengembangkan yang tidak kelihatan. Saya kalau lihat ada orang ya gampang takut, kecewa, iri sama orang. Ya udah. Apalagi yang sombong, ya ampun. Berarti persepsi imannya enggak kuat.
Ya, nggak lagi mikir mau bicara apa lagi sebetulnya ya. Tapi enggak, please, ibu-ibu yuk kembangkan ini. Ya, oke. Saya baca mesti beberapa ayat lagi, setelah ini kita akan. Saya kasih contoh yang negatif ya sebentar. Tapi sebelumnya kita ke Ibrani 13 ayat 8. Ini persepsi iman. Boleh saya tanya buat ibu-ibu semua? Ya tolong saya tanya, ada enggak dari ibu-ibu yang pernah mengalami sukar banget, berat banget. Tapi kita bisa lewati semua itu. Yang pernah tolong angkat tangan. Nah, sukar banget, sulit banget, tapi kita bisa lewati itu. Tolong angkat tangan. Nah, tolong angkat tangan. Oh, yang lain enggak ini? Oh, yang lain hebat-hebat semua ya. Oke. Jadi enggak pernah sukar ini makanya ini. Ya, ini hidupnya enak semua ya. Oke. Enggak apa-apa juga. Oke. Ada, padahal saya tahu dari wajahnya banyak sukar sekali kayaknya ya, tapi mungkin enggak ada yang mau jujur. Padahal wajah sudah menunjukkan kesukaran saudara ya, saudara. Ya, ya oke. Saya bercanda begini karena saya grogi juga kalau enggak. Nah ini dia. Ibrani 13 itu tentang apa? Ini tentang living practical. Ibu-ibu maaf baca dari ayat pertama sampai selesai. Ibu-ibu akan tahu bagaimana hidup sehari-hari itu prinsip yang dibangun apa. Nah salah satunya, ini kuncinya. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini. Dan sampai selama-lamanya. Ini sebetulnya memberi jawaban pada persepsi yang dibangun orang. Kemarin masa lalu, hari ini sampai selama-lamanya. Saya melihat ya, saya mengalami, ibu-ibu pasti setuju juga. Dari saya kecil sampai kemudian saya teenager, sampai saya adult, dan sampai hari ini, Tuhan tetap sama. Dia tetap tolong. Dia tidak pernah tinggalkan. Seberat apapun, dia selalu sertai kita. Makanya sebelum begini ibu-ibu, masalah itu bukan sebetulnya apa yang terjadi pada kita. Masalah itu sebetulnya begini, bagaimana kita merespon sesuatu yang terjadi pada kita. Makanya orang kalau punya persepsi iman, pertanyaan saya yang sulit apa sih dalam hidup ini? Teman saya pindah ke Amerika, mantan pramugari pesawat Garuda, cantik, dari Jogja, keturunan keraton. Nikah sama teman saya pendeta, pelayanan di LA. Saya 2 kali kunjungin mereka, ya kemarin kita ketemu lagi di Bali, ngobrol. Sekarang mereka masuk ke suku Baduy, Baduy dalam. Jadi kalau ibu-ibu masuk ke dalam, enggak boleh pakai handphone, karena bawa handphone percuma, enggak ada sinyal, enggak ada listrik, enggak boleh pakai odol, enggak boleh pakai sabun mandi. Jadi mandi di sungai, ya itu natural banget. Enggak boleh pakai, ya pakai barang-barang elektronik, enggak bisa juga dipakai, enggak ada listrik. Ini Baduy dalam. Nah, teman saya beberapa kali masuk ke sana. Dari Amerika terbang khusus cuma masuk ke sana. Ngajar, memberi kontribusi kesehatan. Bareng dengan teman-teman. Ya, ibu-ibu tiba-tiba di Amerika, dia divonis dokter kena CI. Kansernya kanser yang ganas. Nah dokter ngomong begini, dokter Amerika nih. Kim, usiamu 6 bulan dari sekarang. Jadi kamu siapkan kuburan saja, udah makan enak-enak. Oh iya. Ini kankernya kanker langka, udah masuk ke darah. Ibu-ibu yang luar biasa, ya diterapi treatment. Sampai hari ini, rambut botak, tapi sekarang sudah tumbuh lagi, sudah mulai tumbuh lagi. Ya udah mulai kelihatan lagi rambutnya tumbuh. Tahu ibu-ibu, udah 3,5 tahun, masih hidup, tapi yang luar biasa. Enggak. Nah, ibu-ibu apakah muda? Enggak juga. Kemo, mual, mau muntah. Kadang makan enggak suka setelah kemo. Sampai sekarang. Tapi masih hidup. Dia tolong orang-orang yang depresi. Dia tolong orang yang kena cancer. Dia kemudian doakan orang. Dia masuk ke dalam-dalam. Dari situ saya berkata, oh my God. Nah itu persepsi iman. Maafkan ya. Nah, pernah lihat gak ada orang, rumah bagus, fasilitas ada. Tapi gak jelas hidupnya, ribut terus, gak karu-karuan. Nah itu. Karena gak punya sudut pandang iman yang kuat.
Jadi kan sebetulnya bukan sesuatu yang terjadi pada kita. Tapi bagaimana kita merespon dengan semua hal yang ada di cara berpikir, cara melihat roh kita, batin kita. Nah itu yang terus dilatih. Ratapan 1 ayat 8 sampai 9. Ratapan ini adalah era terakhir Israel sudah tidak lagi menjadi kerajaan. Setelah kejayaan Raja Daud, Salomo dan beberapa raja. Sampai sekarang. Ya Israel sudah bukan lagi kerajaan. Nah waktu itu sempat akan membangun kerajaan-kerajaan kecil. Misalnya Makabeus. Ya kemudian siapa lagi itu? Saya catat ada beberapa orang yang coba mau membangun ya. Ya Jonathan Makabeus, Simon Bar Kokhbah. Itu mau bangun-bangun kerajaan kecil. Tapi hilang kerajaan itu. Nah ini era terakhir Israel menjadi kerajaan. Makanya Yeremia itu meratap. Makanya kitab ratapan. Yang meratap ini Yeremia. Jadi ini Yeremia menangis sambil meratap. Makanya kitab ratapan itu setelah kitab Yeremia. Yeremia ratapan. Karena Yeremia meratap melihat apa? Yang pertama, Israel ditinggal Tuhan. Yang kedua, kemuliaan Tuhan meninggalkan Israel. Yang ketiga, bait Allah runtuh. Kemudian begini, mereka ditawan oleh bangsa asing. Tidak punya identitas. Desperate hidupnya. Ayat 8, coba kita lihat sebentar. Di ayat 8 boleh? Yerusalem sangat berdosa sehingga najis adanya. Semua yang dahulu menghormatinya sekarang menghinanya. Karena melihat telanjangnya dan dia sendiri berkeluh kesah dan memalingkan mukanya. Apa ini namanya? Desperate. Apa ini namanya? Kehinaan. Karena tidak ada lagi kemuliaan Tuhan. Kenapa bisa begitu? Ayat 9. Ya, ibu-ibu serius ya perhatikan firman ini. Kenajisan melekat pada ujung kainnya. Jadi kemana saja pergi selalu najis. Ini dia. Ia tidak berpikir akan akhirnya. Sangatlah dalam ia jatuh tiada orang yang menghiburnya. Ya Tuhan lihatlah sengsaraku karena si seteru membesarkan dirinya. Ya, kenapa musuh lebih besar? Karena matanya tidak kuat melihat kehidupan. Kenapa dia kemudian najis? Karena tidak berpikir ujungnya. Penglihatannya tidak jauh ke depan. Sangat dalam ia jatuh. Tiada orang yang menghiburnya. Ibu-ibu pernah lihat gak ada orang yang selalu ngumbarnya persoalan, terus sedih, terus keluh kesah, terus omongannya negatif, terus. Nah saya kalau ketemu orang ini, aduh 1 jam saja stres saya asli saya stres. Kayaknya seneng sekali ngomong kelemahan, kesusahan, stres terus. Saya sampai bilang begini, udahlah Pak Ibu, yang namanya kesusahan biasa saja sudah. Nggak usah sadar ini, ya saya juga ngalami kesusahan. Ibu pikir pendeta nggak ngalami kesusahan, tapi kan saya putuskan untuk tidak terus ada di situ. Pandangan saya terus ada di depan. So kalau ngumbar ini terus nanti maafkan, kita sadar kesusahan terus tapi nggak pernah sadar Tuhan. Banyak orang sadari masalah terus, tapi tidak pernah sadar Tuhan yang besar. Sadarnya negatif terus, tapi tidak pernah sadar Tuhan. Sadarnya setan terus, kayaknya, waduh hidup saya ini kok kayaknya dikejar-kejar setan. Kayak apa? Saya bilang, lah ibu sudah jadi setan belum lama-lama saya bilang, sudah. Maksudnya ya ampun. Ya, cobalah ibu kembangkan cara melihat. Makanya lihat ujungnya udah. Ya kan, udah lihat ke sana. Ya ada orang bikin begitu. Sampai saya ngomong sama istri saya, ini 10 menit lagi kalau dia ngomong susah terus. Kita lama-lama bisa susah juga. Ayo pergi saja lah. Kita minum kopi, cari yang manis-manis sedikit kan. Kan ini pahit semua yang diumbar. Jadi kadang-kadang kan pendeta perlu bersihkan ya minum yang manis-manis sedikit lah. Ya tapi tahu diri so tua kan sudah tua jadi gak terlalu manis. Tapi ada orang begitu. Karena begini selalu terintimidasi. Karena apa? Mata rohani imannya, faith perceptionnya. Persepsi imannya tidak dikuatkan terus. Ayo kuatin lah. Ibu jangan batuk begitu Bu. Ya jadi. Tidak apa-apa. Mungkin ibu apa begitu. Ya tapi saya berharap yuk pikiran kita persepsinya kembali. Oke, Pak Rubin pernah gagal? Sering. Pernah ambil keputusan yang gagal? Sering juga. Tapi yang luar biasa, memang betul yang Yusuf katakan pada saudara-saudaranya. Kamu mereka-reka yang jahat. Tapi Tuhan kemudian apa? Ya,
Tuhan bisa melakukan yang baik. Ya. Percaya. Karena kita bisa gagal biasa. Kita mungkin dibuat gagal biasa. Orang sekitar kita membuat kita bisa gagal biasa saja. Tapi kan Tuhan sanggup mengubah keadaan. Saya nggak akan baca lagi, tapi nanti ibu-ibu tolong kalau boleh baca 1 Samuel pasal 8. Baca aja ya 1 Samuel 8, nanti direnungkan di rumah. Hati Tuhan sedih, kenapa? Tiba-tiba Israel ngomong gini sama Samuel. Sam, Nabi Samuel, tolong beri kami raja. Tolong beri kami raja. Wah Samuel sedih. Tuhan ngomong gini sama Samuel. Sam, gak usah sedih. Yang ditolak mereka bukan kamu. Mereka menolak aku. Maksa untuk kemudian minta raja. Mereka ngomong, kan gak keren. Israel gak punya raja yang kelihatan. Yang ganteng lah, yang gagah lah, yang pinter perang lah, yang ahli strategi lah, yang pinter manajemen lah. Ya raja. Tapi Tuhan ngomong, kamu nanti kalau punya raja, pajak lo. Kamu akan ditekan lo nanti kalau kamu memberontak dan sebagainya. Tapi Israel tetap ngotot. Kasih raja, raja pertama, gagah ganteng, Saul. Kita tahu ya, Israel setelah itu ngalami apa? Kekalahan. Tapi begini, di balik kegagalan, tolong saya beritahu, Tuhan tetap sama kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Dia tetap baik, dia tetap tolong, dia tetap menyertai, dia tetap melindungi, dia tetap tidak pernah meninggalkan. Ibu-ibu, ya jangan tepuk tangan dulu belum selesai toh. Nah, saya selesai. Ibu-ibu tahu enggak? Tuhan balikkan, dia munculkan raja yang menjadi wakilnya dia. Namanya Daud. Tahu ibu-ibu? Ya, ayo bro main. Ya, jadi dia tahu saya sudah mau selesai. Ya karena sudah waktunya saya harus selesai. Ibu-ibu tahu apa yang terjadi? Coba perhatikan baik-baik. Daud itu hidup di zaman monarki. Di zaman apa ibu-ibu? Monarki ibu-ibu tahu gak? Suara raja itu suara Tuhan. Membantah raja, membantah Tuhan. Melawan raja, melawan Tuhan. Tapi yang saya kagum, dia jalankan pemerintahannya dengan cara teokrasi. Daud itu mau apa-apa, sekecil apapun, selalu tanya Tuhan. Dia kembangkan persepsi imannya. Makanya dia tidak mau melangkah kalau dia tidak tanya Tuhan dan berdoa dulu. Makanya Kisah Rasul 13 berkata, aku mendapati Daud, orang yang berkenan di hatiku, yang melakukan segala perintahku. Saya ulangi, Daud itu hidup di zaman monarki. Saudara kalau monarki, saudara bisa bantah raja, keputusan Tuhan, perkataan raja itu undang-undang kerajaan, apa saja yang raja ingin. Kalau misalnya saudara punya anak gadis cantik, raja ambil, saudara tidak bisa bantah. Walaupun raja sudah punya banyak istri, itu raja. Kekuasaannya unlimited. Saudara punya tanah, diambil saja. Ini jadi milik raja. Dan saudara tidak akan punya apa-apa. Kalau raja, ambil. Tapi Daud enggak begitu. Daud itu hidup di zaman monarki. Tapi caranya dia hidup. Dia pakai cara teokrasi. Makanya saya setuju kalau orang berkata, Daud itu the true worshipper. Tahu enggak? Di masa Daud memerintah 40 tahun, saya tutup dengan ini ya. 33 tahun pemerintahan. Itu dia bikin namanya Pondok Daud. Dia pakai tim 144 orang, dia bagi. Seminggu 24 jam. Itu adalah penyembahan di hadapan Tuhan. Makanya ada pembicara berkata, Tuhan kaget dari sorga. Sampai berkata begini, kok ada suasana sorga di bumi? Makanya dia kaget. Itu Daud itu. Ya saya ngajar pujian penyembahan lama ibu. Tapi memang Daud membalikkan semua keadaan. Jadi begini, kita bisa gagal, kita bisa digagalkan dalam segala cara. Tapi ada Tuhan. Nah, tolong kembangkan perspektif ini. Ya kalau saudara lebih kaya dari kita, gak usah marah. Teman lebih sukses, biasa saja. Orang gonta-ganti apa fasilitas, udah gak perlu iri. Persepsi kita adalah persepsi iman. Pakai itu terus. Sebab kalau enggak kita stres loh di depan ini. Saya sudah mengajar ya.
Ya terserah, ibu-ibu punya pilihan. Pokoknya saya sudah ajarkan ini. Latih terus, latih terus. Melihat yang tidak kelihatan. Loh, secara profetik kita sangat potensi, secara potensi kita sangat profetik. Saya ulangi, secara potensi kita sangat profetik, secara profetik kita sangat potensi. Secara profetik kita sangat potensi, secara potensi kita sangat profetik. Kembangkan itu. Kembangkan itu. Kembangkan itu. Tuhan memberkati. Amin buat firman Tuhan.